Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya Pak Khalid Fadilah. Sebentar. Oke. Sebelumnya udah pernah belajar dengan saya waktu itu di kelas 11 itu PMKR, tapi eh, karena perubahan jadwal jadi saya ngajarnya di kelistrikan bodi. Ya, waktu itu udah dipelajari sama Pak Ibnu ya, tentang kelistrikan bodi kendaraan. Nah, biasanya nih ya, mekanik pada perbaikan bodi kendaraan atau perbaikan sebagian komponen bodi atau pengecatan beberapa rangkaian kelistrikan unit elektronik perlu dilepas untuk memudahkan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan harus optimal. Setelah selesai pekerjaan perbaikan, tentunya mekanik dituntut untuk bisa mengembalikan komponen yang sudah dilepas sampai dapat berfungsi kembali dengan baik atau normal. Komponen-komponen kelistrikan bodi mencakup pada sistem penerangan, sistem tanda isyarat atau sen, meter kombinasi, wiper dan washer, dan komponen lainnya untuk pertujuan untuk keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Berikut merupakan penjelasan umum tentang kelistrikan bodi. Nah, yang utama itu pada sistem kelistrikan itu ada yang namanya baterai. Ya. Baterai banyak dikenal dengan istilah aki atau elektrokimia yang dibuat untuk mensuplai listrik ke sistem starter, sistem pengapian, aksesoris kendaraan, dan sistem kelistrikan bodi dan peralatan lainnya. Alat ini menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkan bila terdapat sistem yang membutuhkan energi listrik. Nah, karena suplai kebutuhan listrik secara terus-menerus, maka energi kimia yang tersimpan dalam baterai juga akan berkurang atau bahkan habis. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mengisi baterai lagi. Maka dipasanglah alternator beserta sistemnya untuk mengisi baterai lagi. Misalnya pengatur tegangan, guna melakukan pengisian sehingga baterai akan tetap terisi energi kimia. Kemudian ada di sisi lain ada namanya jaringan kabel atau wiring harness. Sekelompok kabel-kabel dan kawat yang masing-masing terisolasi menghubungkan ke komponen-komponen sirkuit dan sebagainya, yang semuanya disatukan dalam satu unit untuk mempermudah dihubungkan antara komponen kelistrikan dari suatu kendaraan. Kawat dan kabel biasanya ada tipe-tipenya ya. Ada yang kabel serabut dan kabel biasa. Kemudian ada yang kawat. Ada dua kabel yang didesain berdasarkan kondisi yang berbeda, baik besarnya arusnya yang mengalir, temperatur kegunaan dan yang lainnya. Untuk kawat tegangan rendah, sebagian besar komponen kendaraan menggunakan kawat tegangan rendah atau low voltage wiring. Masing-masing kawat bertegangan rendah terdiri dari elemen kawat dan isolasinya.
Kabel yang diisolasi digunakan pada saluran kabel antena radio, ignition signal line, oxygen sensor signal line, dan lain sebagainya. Biasanya signal dapat lebih mudah terpengaruh oleh gangguan yang ditimbulkan suara atau switch saat on off, suara pengapian dan sebagainya. Oleh sebab itu, kabel-kabel yang diisolasi dirancang untuk mencegah gangguan yang ditimbulkan sumber dari luar dan digunakan untuk signal line. Komponen-komponen penghubung jaringan kabel dari dalam beberapa bagian untuk lebih memudahkan dalam pemasangan pada kendaraan. Bagian jaringan kabel dihubungkan ke salah satu bagian oleh komponen penghubung sehingga komponen kelistrikan dan elektronik dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada junction block dan relay block atau JB atau RB. Junction block adalah suatu kontak dengan konektor dikelompokkan bersama-sama untuk sirkuit kelistrikan. Pada umumnya terdiri dari bus atau bars dalam bentuk cetakan papan sirkuit atau PCB. Dengan sekring, ada relay, circuit breaker, dan alat lain yang terpasang di dalamnya. Nah, ini contoh gambarnya ini. Ini ada junction block. Nah, kemudian di dalamnya ada relay blocknya. Nah, sini ada fusible link. Kemudian ada relaynya, fuse sekring. Pengaman yang terdiri dari fusible link, relay, dan fuse digunakan untuk menghubungkan kelistrikan antara dua jaringan kabel atau antara sebuah kabel dengan komponen. Konektor diklasifikasikan sebagai konektor laki-laki atau male dan perempuan atau female dan dilengkapi dengan penguncinya. Nah, di sini ada macam-macam konektor. Nah, biasanya yang konektor menghubungkan antara relay dengan sensor atau apa, nah itu ada konektornya. Baut massa atau ground bolt adalah baut khusus untuk menjamin massa yang lebih baik suatu jaringan sistem kelistrikan sehingga dapat berfungsi optimal. Ada beberapa baut massa yang memiliki keistimewaan khusus, yaitu permukaan baut ditandai dengan krom hijau setelah diproses secara listrik untuk mencegah oksidasi. Model baut ini dapat dibedakan dengan baut lainnya karena warnanya hitam kehijauan. Namun yang paling penting bahwa baut bisa menjamin massa baterai kuat terhadap massa. Ini baut massa pada bodinya, bisa dilihat. Kemudian ada yang namanya sekring atau fuse. Sekring ditempatkan pada bagian tengah sirkuit kelistrikan. Bila dilewati oleh arus yang berlebih, maka akan terbakar dan putus sehingga kebakaran dapat dihindari. Tipe sekring ada dua, yaitu cartridge atau tabung dan blade atau kipas. Tipe blade sering banyak digunakan karena lebih kompak dengan elemen metal dan rumah pelindung yang tembus pandang, dan warna dari sekring merupakan petunjuk kapasitas sekring 5 ampere sampai 30 ampere. Nah, ini namanya jenis tipe cartridge atau tabung ya. Bisa dijumpai motor-motor dulu. Kemudian yang ini namanya blade atau kipas ya, yang biasa tembus pandang. Di situ ada kawat-kawatnya. Nah, di
Di sini kapasitasnya beberapa macam ya. Ada yang coklat kekuningan ini biasanya ditandai dengan kapasitasnya 5 ampere, kemudian coklat itu 7,5 ampere, merah 10 ampere, biru 15 ampere, kuning 20 ampere, tidak berwarna atau putih itu 25 ampere, 30 ampere ini hijau. Kemudian ada yang namanya visible link. Fungsi dan konturnya sama dengan sekring, hanya memiliki perbedaan utama, tetap dapat digunakan untuk arus yang lebih besar karena ukurannya lebih besar dan memiliki elemen yang lebih tebal, sama halnya dengan sekring. Visible link ini terdiri dari tipe cartridge dan link atau kabel. Tipe cartridge, tipe cartridge ini, kemudian ada tipe yang tipenya kabel. Ini tipe kabel. Kemudian ada yang namanya circuit breaker. Circuit breaker ini sebagai pengganti sekring untuk melindungi dari kesulitan pengiriman tenaga dalam sirkuit seperti power window, sunroof, door lock, pemanas heater, dan komponen yang sejenisnya. Kemudian ada switch dan relay. Switch ini membuka dan menutup sirkuit kelistrikan untuk menghidupkan mesin, menggerakkan switch on off, dan aktivitas pengontrol lainnya. Switch atau saklar yang terdapat pada kendaraan umumnya menggunakan satu atau dua tipe, yaitu yang dioperasikan langsung dengan menggunakan tangan dan yang dioperasikan menggunakan tekanan hidrolis dan temperatur. Nah, di sini ada macam-macam switch. Ya. Biasanya ini untuk lampu hazard yang di mobil-mobil. Nah, ini switchnya. Kemudian di sisi lain ada yang namanya relay. Relay peralatan listrik yang dapat membuka dan menutup sirkuit kelistrikan berdasarkan penerimaan signal tegangan. Relay digunakan untuk menghubung dan memutus baterai. Saklar yang bekerja secara otomatis dari sirkuit kelistrikan. Relay terdapat dua tipe, relay elektromagnetik dan relay transistor. Nah, ini secara fungsi itu sama ya, untuk membuka dan menutup sirkuit kelistrikan. Nah, sini ada elektromagnetik dan relay transistor. Nah, transistor ini yang ada gunung-gunungnya. Kemudian ada sistem penerangan atau lighting sistem uraian. Sistem penerangan berguna untuk keselamatan berkendaraan dan informasi kendaraan lainnya. Sistem penerangan ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, lampu besar. Lampu merupakan sistem penerangan untuk menerangi jalan pada bagian depan kendaraan. Umumnya dilengkapi lampu jauh, lampu dekat, high beam, dan low beam, dan dapat dihidupkan dari salah satu switch oleh dimmer switch. Kemudian ada namanya lampu rem, digunakan untuk memberikan informasi kendaraan di belakangnya untuk menghindari benturan saat melakukan pengereman. Kemudian ada yang namanya tanda belok ya, lampu tanda belok dipasang di bagian depan dan belakang serta kadang di samping untuk jenis kendaraan yang tertentu ya. Bertujuan untuk memberikan informasi pada kendaraan lainnya bahwa pengemudi yang bersangkutan akan berbelok atau pindah jalur. Biasanya lampu ini berkedip 60 sampai 120 kedipan per menit.
Kemudian ada yang namanya lampu hazard ya. Digunakan untuk memberikan isyarat pada kendaraan di depan atau di belakang bila kendaraan dalam keadaan darurat dan meminta prioritas jalan. Biasanya ini yang sering dihidupkan itu mobil ambulan ya, yang sering darurat. Nah, itu sering menghidupkan lampu hazard. Kemudian ada lampu mundur. Lampu mundur ini berguna untuk memberikan informasi kendaraan lain bahwa kendaraan akan mundur, dan juga penerangan tersebut membantu pengemudi melihat kondisi di belakang. Lampu ini menyala saat transmisi berkedudukan pada posisi mundur. Pada posisi kedudukan mundur R biasanya lambangnya. Nah, ini akan menyala di belakang mobil ini, lampunya akan menyala, lampu mundur ini. Nah, di sini ada lampu kepala, kemudian ada lampu kabut. Troubleshooting. Nah, di sini biasanya yang kita temukan itu ada tegangan baterainya kurang, kabel termakan tikus. Nah, itu sering. Makanya kalau mobil-mobil udah terparkir itu dikasih wewangian ya, atau dikasih jenis pengusir tikus biar kabel-kabel itu tidak termakan. Biasanya kalau udah termakan itu kabelnya susah untuk diganti ya, dan perawatannya itu mahal untuk penggantian kabel-kabel. Kemudian fuse putus. Nah, fuse putus ini biasanya akibat tegangan tidak normal. Kemudian konektornya berkarat. Nah, untuk mengantisipasinya biasanya tidak terkena hujan-hujanan ya. Jika terkena hujan, angin, panas, itu biasanya cepat ya, konektor itu berkarat. Kemudian saklar rusak ya, sering terjadi. Relay putus. Kemudian yang paling sering biasanya itu lampunya mati. Ya, mungkin cukup sampai di sini materi kelistrikan. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa hubungi saya aja. Jika kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Oke, cukup kelas hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.